Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tentang semua yang terjadi ini kami Suska Riau kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Daerah Riau. Secara tulus kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas fitnah, hoax, dan provokasi yang dilakukan oleh Khairul Nasrajab dan kawan-kawan yang telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di tengah masyarakat. Secara tulus kami sampaikan rasa sesal atas peristiwa tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat luas tentunya dapat mencermati bahwa keterangan Khairul Nasrajab dan kawan-kawan tentang peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 yang dimuat oleh media massa online dan sudah beredar luas selalu berubah-ubah. Keterangan yang selalu berubah-ubah itu menunjukkan apa yang disampaikan Khairul Nasrajab dan kawan-kawan merupakan kebohongan yang ditambah dengan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Bahkan pernyataan Khairul Nasrajab sebelumnya dibantahnya sendiri dengan kebohongan yang lain. Peristiwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 yang diframing direkayasa oleh Khairul Nas dan kawan-kawan sebagai peristiwa penzaliman terhadap diri Khairul Nasrajab bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, tapi telah diframing oleh Khairul Nasrajab dan kawan-kawan sebagai peristiwa yang sangat parsial melalui berita dan sepotong video yang diduga sengaja disebar oleh pihaknya secara masif, penuh dengan bumbu-bumbu yang bersifat agitatif, provokatif, dan fitnah. Seolah-olah Khairul Nasrajab adalah pihak yang sangat mulia, bermoral tinggi, namun dizalimi oleh kami yang adalah 7 orang dosen UIN Suska Riau. Khairul Nasrajab dan kawan-kawan diduga telah membuat opini, membunuh karakter, mempermalukan kami, dan menghasut untuk menyembunyikan dugaan tindakan koruptif dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga telah dilakukan oleh Khairul Nasrajab dan kawan-kawan kepada kami, khususnya dan pegawai UIN Suska Riau lainnya yang hanya mampu berdiam diri ke isu etnik itu. Karena warga kampus sebenarnya sudah lama tahu tentang situasi kampus yang seperti ini, sehingga tidak begitu heran gitu. Cuman pasca peristiwa yaitu tadi, kenapa kok ini diseret-seret atau dialihkan ke isu-isu yang di luar konteks. Itu satu. Kemudian masalah laporan Rektor ke Polda kita sudah dengar, ya kita menghargai upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Rektor, silakan saja gitu ya. Tapi kami sebagai pelapor atau orang-orang yang terlibat atau yang ikut serta dalam peristiwa itu tentu akan punya sikap tersendiri setelah kegiatan siang hari ini. Kita akan tidak menutup kemungkinan kita juga akan menempuh jalur hukum terhadap pernyataan-pernyataan yang kami anggap hoax, bohong. Kemudian pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh yang mengeluarkan pernyataan tanpa tabayun. Tadi sudah disebut, salah satunya adalah oknum anggota DPR RI dan lain sebagainya. Kita juga akan mempertimbangkan untuk melakukan pelaporan terhadap pengaduan terhadap berita-berita bohong yang disebarluaskan itu. Itu barangkali. Terima kasih. menit 20. Tidak bisa dibayar karena tidak bisa dibuat SHG. Ya tapi itu sebabnya Sidang apa gimana? Coba lagi. Itu memberikan keadilan sehingga tidak lagi seperti yang disampaikan Pak Rektor dan yang dirasakan oleh pihak perang bahwa wakil dekan lebih tinggi penerimaan dari kami sendiri. Ini bukan buat kami. Sebetulnya saya ini enak sebetulnya kalau mau cincai-cincai enak. Kami baik-baik aja. Tapi kami ini maksudnya gila-gila lah gitu ya. Ada apa? Dulu kita ditawari jabatan semua dan ada yang mau kok. Terus dibalik-balikkan gitu ya. Lalu dikatakan gini, Roni maksa dilantik jadi SPI karena tidak memenuhi syarat. Lah saya ini mantan sekretaris SPI kok. Aneh ini mengembalikan jabatan. Ya jadi, iya biarlah Pak Rektor nantinya akan mempertanggungjawabkan secara hukum
kalau beliau ini terus, kita kan berharap begini, kita sudah diam, tapi jangan dipanas-panasi, ya arif lah, gitu. Orang-orang tua kita arif lah, sehingga ini tidak panas. Ini kan di framing, diviralkan di seluruh Indonesia. Coba kalau pokoknya saya viralkan tadi itu, rekaman saya, rekaman yang tadi, geger Pak. Geger kan, ada pengakuan tapi ngakunya tak ngaku gitu, geger. Jadi kita mempertimbangkan ini untuk reda, dan kita berharap yang melakukan memviralkan video-video yang itu di take down lah. Kita mempertimbangkan memang beberapa pihak akan kita laporkan melanggar undang-undang ITE supaya itu jangan jadi pelajaran kan. Coba bayangkan ada seorang anggota DPR RI dari partai Islam lalu tanpa bertabayun mengatakan ada dosen perguruan tinggi Islam mempersekusi rektor, dimaki. Itu dari mana cerita dia peroleh? Itu luar biasa dan itu merusak itu. Coba bayangkan itu. Padahal gampang. Saya satu WA grup juga dengan beliau di salah satu. Tanya aja atau tanya kiri kanan lah. Saya pikir teman-teman tuh udah lama gitu kan. Saya aja kalau ketemu sama Pak Rijal itu takut saya, apalagi yang lain. Saya kira gitu ya. Kita diminta maaf secara terbuka. Itu berbahaya yang dia sampaikan. Tadi kan dilihat, itu berbahaya sekali anggota DPR RI itu. Minta maaf lah, buat permintaan maaf secara terbuka, klarifikasi apa yang dia sampaikan, dan jangan ngeles itu. Kalau dia ngeles kita bawa, kita pasti laporkan dia ke atas pelanggaran atas undang-undang itu. Insya Allah, kerja ini itu jadi pelajaran. Kita paham bahwa pidana itu tidak pidana itu ultimum remedium lah. Kita coba komunikasi, saya langsung komunikasi, Pak Iskandar Arnel komunikasi. Tapi sampai sekarang beliau tak komunikasi, padahal janji mau komunikasi. Saya belum komunikasi sama anggota DPR yang lain, walaupun saya dekat ke beliau. Bukan apa-apa, nanti ini dipolitisir, saya khawatir itu. Ini jadi dipolitiking gitu. Kebetulan juga ketua alumni UIN Suska kan Pak Abdul Wahid ya. Itu beliau juga tidak mau. Jadi kita khawatir ini jangan dibawa ke ranah yang tak perlu. Nah soal pelanggaran hukum rektor, ya kita hormati proses hukum. Kemudian tadi peraturan dia tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung. 2 putusan Mahkamah Agung tidak jalan, memang harus diberhentikan sebagai rektor. Nanti biar proses hukum yang berjalan gitu. Saya belum berkomunikasi langsung dengan Pak Ahmad sampai sekarang, belum. Mungkin beliau tentu mempertimbangkan juga atau apa, saya belum berkomunikasi. Tapi kami berterima kasih ya. Saya sampaikan terbuka. Waktu kami dipotong 33% remunerasinya, beliau respon. Jadi waktu dosen kemarin dipotong dari realisasi 50% ke 33%, beliau respon dan menghubungi rektor, sehingga kemudian rektor mengembalikan angkanya jadi naik lagi. Itu memang tak lepas dari jasa Pak Ahmad. Tetapi yang sekarang saya khawatir karena ada ini anggota DPR ngomong gitu kan. Ini ngomong, ini udah saya tidak mau ini orang mau pemilu ditarik ke ranah-ranah politik, sementara ini udah ditarik-tarik ke isu etnik. Tapi Pak, ini ada pertanyaan tentang Pak Sahrul. Mau diapakan ini? Undangan. Ya, ini ada undangan. Enggak dia. Ya kalau kita kecewa saja kalau orang sekali beliau bisa ngomong seperti itu. Makanya beliau kan semangat tuh statement itu diantaranya mereka ini harus diberi pelajaran. Jadi saya kira ya kami sangat mendukung sekali jika fraksi PKS atau partai PKS juga menindak kadernya yang satu ini agar bisa lebih santun lagi ya, terutama dalam memberikan perspektif ataupun komentar ataupun membayang-bayangkan sesuatu yang dia tidak tahu sama sekali, dan dia harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia karena pernyataan beliau itu dinyatakan secara terbuka di video. Nah, yang saya kurang suka itu di antara kami yang kurang suka itu adalah ketika beliau mengatakan itu dilakukan di ruang publik. Nah, ini ketahuan ngecapnya ini nggak ngerti ini di mana dilakukan. Jadi semua dibilang ruang publik aja, padahal itu terjadi di ruang tertutup, tidak di ruang publik.
Jadi memang kalau Partai PKS mendengar nggak ada haluan kode etiknya, silakan kadernya ini ditegur ya, dan diberi pelajaran yang setimpal sebagaimana kami mintakan ini di pelajaran juga gitu ya. Saya kira begitu Pak. Ini bukan dendam Pak ya, cuman ini orang mau masa pemilu dia ngomong kayak gitu, apa dia nggak mikir nih dampaknya bagi partainya gitu loh. Meskipun buru-buru saat ini dia ikut-ikutan ngecam masalah yang di Batam, Rempang kan, ya begitulah Pak. Proses hukumnya kita hormati, itulah dia kan sudah dilaporkan secara hukum, ya hormati proses hukum, jangan bikin gaduh, kita ikuti aja proses hukumnya kan. Ya, dia silakan dia ini ya itu yang, dan kita pun sampai sekarang kan, sampai sekarang itu baru lihat dari media dilaporkan pasal A pasal B gitu kan. Ya kita tunggu, kalau memang ya kita tindak lanjuti secara hukum yang berlaku, ya kita datang, kita bertanggung jawab kan, benar nggak seperti itu. Tuh ya mudah-mudahan nanti Pak Rektornya sadar sebelum ini panjang, kan kasihan juga nanti kita punya bukti yang seperti ini, kejadiannya apa, nanti minta tolong pegawai ini dipaksa lagi untuk tanda tangan, untuk ini kan kasihan, itu mau buat gaduh kan, kasihan itu. Saya kira gitu, mudah-mudahan ini segera berlalu lah. Ya kan Allah melihat semua perbuatan yang kita lakukan itu, pasti Allah. Dan ada, nah, saya anjur ya sekali lagi saya mohon kepada Rektor UIN Suskario, kan dia kan masih jadi rektor ini masih gitu, ya berubahlah, jangan seperti itu, hoax sana hoax sini, galang dukungan, tak perlu itu. Kalau kita benar, jalan aja. Mau dilaporkan orang 1000 laporan, jalan aja. Itu. Saya dulu juga jadi pejabat dan sering dikritik kok. Biasa aja itu. Kawan-kawan yang lain juga enggak marah. Kita dialog aja. Kalau enggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Apalagi dosen kan. Saya kira gitulah. Ada lagi pula kira-kira. Nama lengkap kita siapa, Bang? Saya Roni Iriansyah. Roni Iriansyah. Roni Iriansyah. Sebagai dosen saya di Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial di UIN. Jurusan akuntansi. Jadi